Selamat jumpa teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Transmit Talk Maintenance edisi ke-30 masih akan membahas mengenai Railway Centers Maintenance, khususnya untuk RCM 242, yaitu Applying Decision Diagram. Pembahasan kita kali ini adalah merupakan kelanjutan dari RCM 241 mengenai Information Worksheet yang terdiri dari failure, functional failure, failure mode, dan failure effect. Mari kita bahas mengenai Applying Decision Diagram dengan diagram yang dikeluarkan oleh RCM2 John Mabray adalah untuk menjawab 7 pertanyaan RCM untuk pertanyaan nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan gambar blok diagram yang tersedia di hadapan kita ini, yaitu the evaluation of failure consequence. Blok diagram ini akan terdiri dari 3 blok utama, yaitu pertama adalah failure consequence untuk menjawab pertanyaan nomor 5. Yang kedua adalah proactive task untuk menjawab pertanyaan ke-6. Dan ketiga adalah default action untuk menjawab pertanyaan ke-7. Blok pertama dari failure consequence adalah hidden and evident. In what way does each failure matters? Bagaimana kegagalan berpengaruh? Pada blok pertama kita akan menentukan hidden atau evident. Terjadinya failure mode nyata bagi operator. Bila jawabannya ya, maka failure mode tersebut evident atau nyata. Bila jawabannya tidak, maka failure mode tersebut adalah hidden atau tidak nyata. Selanjutnya, menjawab pertanyaan nomor 6. What can be done to predict or prevent failures? Tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk memprediksi atau mencegah setiap kegagalan? Maka PM layak jika mengurangi probabilitas kegagalan ganda atau multiple failure ke tingkat yang bisa diterima. Bila jawabannya ya, maka kita lakukan proactive maintenance. Bila tidak, kita masuk ke pertanyaan ke-7, yaitu what should be done if suitable proactive task cannot be found. Bagaimana jika tidak ditemukan tindakan proaktif yang sesuai, maka kita lakukan failure finding task atau failure finding task berkala. Tidak, kita lakukan desain ulang. Berikutnya, kita masuk kepada failure consequence untuk safety dan environment. Failure mode yang nyata berakibat pada safety and environment consequence, yaitu terjadinya failure mode menyebabkan hilangnya fungsi atau kecelakaan bagi orang dan atau dampak buruk bagi lingkungan. Bila jawabannya ya, maka kita akan periksa apakah ada proaktivitas yang layak. Proaktivitas layak jika mengurangi probabilitas kegagalan ganda atau multiple failure ke tingkat yang bisa diterima. Bila jawabannya ya, lakukan proaktivitas dan bila tidak ditemukan PM yang layak, maka kita harus lakukan desain ulang, yaitu dengan menjawab pertanyaan what should be done if suitable proactive task cannot be found. Bagaimana jika tidak ditemukan tindakan proaktivitas yang sesuai, maka kita lakukan desain ulang. Selanjutnya kita lihat operasional consequence, yaitu failure mode
berdampak buruk bagi operasional? Bila jawabannya ya, maka kita harus lakukan proactive maintenance. Proactive maintenance layak jika dalam satu periode biaya proactive maintenance lebih kecil dari biaya konsekuensi operasional dan biaya repair. Bila kita temukan PM yang layak, maka lakukan proactive maintenance. Bila tidak, kita masuk ke pertanyaan nomor 7. Bagaimana jika tidak ditemukan tindakan proaktif yang sesuai? Maka kita bisa lakukan tidak ada maintenance berkala atau no schedule maintenance, atau dilakukan desain ulang. Selanjutnya, apabila failure mode tersebut adalah non-operational consequence, maka kita masuk kepada pertanyaan ke-6. Proactive maintenance layak dilakukan jika dalam satu periode biaya PM lebih kecil dari biaya repair bila gagal. Bila PM atau proactive maintenance didapatkan, maka kita lakukan proactive maintenance. Bila tidak, yaitu menjawab nomor 7. Bagaimana jika tidak ditemukan tindakan proaktif yang sesuai, maka tidak ada maintenance berkala atau no schedule maintenance, atau desain ulang. Selanjutnya, untuk menentukan maintenance task, kita akan pakai the RCM2 decision diagram yang dikeluarkan oleh RCM2 John Mobley, seperti pada gambar di depan kita ini. Mari kita bahas mengenai failure consequence dengan menjawab pertanyaan nomor 5. In what way does failure matters? Bagaimana kegagalan berpengaruh? Kita bicara pertama, kita definisi dari hidden failure. Mode kegagalan yang dampaknya tidak terlihat oleh kru, operasi, atau produksi dalam kondisi normal. Karena mode kegagalan terjadi dengan sendirinya. Kita bicara mengenai hidden failure, maka kita akan bicara dengan protective device, yaitu alat untuk melakukan proteksi. Yang gunanya adalah pertama, untuk mengingatkan operator akan terjadinya abnormal. Yang kedua adalah untuk mematikan peralatan jika terjadi kegagalan. Yang ketiga adalah untuk menghilangkan atau meringankan kondisi abnormal yang terjadi setelah kegagalan yang mungkin menyebabkan kerusakan yang jauh lebih parah atau lebih serius. Berikutnya adalah untuk mengambil alih fungsi yang gagal untuk mencegah timbulnya situasi yang berbahaya. Selanjutnya, routine maintenance dan hidden function, yaitu ada dua cara, yaitu pertama adalah kurangi tingkat kegagalan dari protective function dengan melakukan semacam proactive maintenance, mengubah cara pengoperasian dari protective function, dan mengubah desain dari protective function. Cara yang kedua adalah tingkatkan ketersediaan protective function dengan melakukan semacam proactive maintenance, memeriksa secara berkala apakah alat proteksi device rusak, atau kita harus melakukan modifikasi dari protective device. Bila kita bicara mengenai hidden failure atau hidden function, kita akan bicara mengenai multiple failure. Multiple failure hanya akan terjadi jika protective function gagal, sementara protective device berada pada kondisi yang rusak. Objektif dari maintenance program untuk hidden function adalah untuk mencegah atau sekurang-kurangnya mereduce probability dari adanya multiple failure. Untuk hidden failure, proaktivitas layak jika secure the probability yang dibutuhkan adalah untuk mereduce probability dari multiple failure kepada tingkat yang bisa diterima. Selanjutnya masih kita bicara mengenai
pertanyaan nomor 5. Kita bicara mengenai evident failure function. Evident failure function yaitu adalah fungsi yang kegagalannya pada akhirnya akan menjadi jelas bagi kru yang beroperasi dalam keadaan normal. Safety and environmental consequence yaitu kegagalan yang mempunyai konsekuensi keselamatan jika dapat melukai atau membunuh seseorang. Hal ini mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan jika dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap standar lingkungan hidup, perusahaan, atau regional. Model kegagalan yang mempunyai konsekuensi keselamatan jika menyebabkan hilangnya fungsi atau kerusakan lain yang dapat melukai atau membunuh seseorang. Kegagalan mempunyai konsekuensi lingkungan jika menyebabkan hilangnya atau fungsi atau kerusakan yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap standar lingkungan. Untuk safety diperlukan proactive maintenance, yaitu mode kegagalan yang memiliki konsekuensi keselamatan lingkungan. Tugas proaktif hanya layak dilakukan jika hal tersebut mengurangi kemungkinan kegagalan ke tingkat yang cukup rendah atau yang dapat diterima. Yang kedua adalah operational consequence, yaitu failure mode dengan konsekuensi operasional. Proaktivitas yang layak bisa dilakukan jika dalam jangka waktu tertentu biayanya lebih kecil daripada biaya konsekuensi operasional ditambah dengan biaya perbaikan kegagalan yang dimaksudkan untuk mencegahnya. Ketiga, konsekuensi non-operasional, yaitu failure mode dengan konsekuensi non-operasional. Proaktivitas yang layak dilakukan jika dalam jangka waktu tertentu biayanya lebih kecil dibanding dengan biaya perbaikan kegagalan yang ingin dicegah. Dari pembahasan ini terlihat bahwa syarat-syarat apabila kita akan lakukan proactive maintenance untuk konsekuensi safety environmental, konsekuensi operasional, dan konsekuensi non-operasional. Kita masuk pada pertanyaan ke-6, yaitu what can be done to predict or to prevent its failure, yaitu kita sebut proactive maintenance atau proaktivitas. Proaktivitas nantinya akan terdiri dari dua, yaitu preventive task, age-related, yaitu schedule restoration task dan schedule discard task. Sementara yang kedua adalah predictive task. Kita akan sebut nantinya adalah schedule on condition task. Yuk, perhatikan untuk layak tidak layaknya suatu proactive task. Kita kaitkan dengan failure consequence. Pertama adalah hidden failure. Hidden failure, proaktivitas untuk hidden failure adalah layak dilakukan apabila dapat mengurangi resiko dari multiple failure atau kejadian ganda yang berkaitan dengan fungsi tersebut ke tingkat yang lebih bisa diterima. Apabila tidak ada yang bisa dilakukan, maka kita harus lakukan failure finding atau detective maintenance. Yang kedua, konsekuensi safety dan environmental, yaitu proaktivitas layak apabila tindakan itu dapat mengurangi resiko kegagalan itu sendiri ke level yang paling rendah atau yang bisa diterima. Bila tidak, kita harus lakukan redesign atau proses change. Untuk failure consequence, operational consequence, layak dilakukan proactive maintenance bila dalam kurun waktu tertentu biaya total untuk tindakan proaktivitas lebih kecil dari biaya konsekuensi operasional dengan biaya perbaikan pada kurun waktu yang sama. Bila tidak ada, kita bisa lakukan schedule maintenance atau redesign. Untuk operational consequence dan operational non-consequence, kita bicara mengenai justify-nya adalah bicara ekonomi. Berikutnya adalah failure consequence, yaitu non-operasional.
Bila dia akan layak dilakukan bila biaya untuk proaktivitas lebih kecil dari biaya perbaikan pada waktu atau kurun waktu yang sama. Bila tidak, maka kita tidak lakukan apapun atau no schedule maintenance, atau bila repair cost-nya tinggi, maka kita akan lakukan redesign. Jadi, operational consequence dan non-operational consequence justify-nya adalah ekonomi. Bila bicara mengenai proaktivitas atau proactive maintenance, kita akan bicara mengenai preventivitas dan prediktivitas. Preventivitas akan terdiri dari schedule restoration task dan schedule discuss task. Schedule restoration itu menyangkut pemulihan kemampuan awal suatu item atau komponen yang ada sebelum batas usia age related, terlepas dari kondisinya pada saat itu. Jadi kita akan mengganti komponen pada usia tertentu tanpa melihat apakah dia sudah rusak atau belum. Sementara schedule discuss start adalah mengganti. Di sini kita ada kata mengganti, kata kuncinya, suatu item atau komponen pada atau sebelum batas umur atau usia tertentu tanpa peduli kondisinya pada saat itu. Kita secara rutin mengganti pada usia tertentu kita mengganti komponen tanpa melihat apakah komponen itu rusak atau belum. Bagaimana frekuensinya untuk schedule restoration dan schedule discuss? Frekuensi yang ditentukan oleh usia di mana item atau komponen menunjukkan peningkatan pesat pada kemungkinan kondisi terjadinya kegagalan. Jadi, kalau kita bicara mengenai schedule restoration task, yaitu pada titik ini konsisten peralatan itu akan rusak, konsisten. Ini untuk economic life, kita akan berbicara mengenai operasional atau non-operasional, sementara safe limit adalah kita bicara mengenai safety dan environmental. Selanjutnya kita bahas mengenai prediktivitas, yaitu melakukan prediksi. Nantinya kita akan sebut dengan on condition task. On condition task adalah pemeriksaan potensi kegagalan sehingga tindakan dapat diambil untuk mencegah functional failure atau kegagalan fungsi atau untuk menghindari konsekuensi dari kegagalan fungsi. Caranya adalah mendefinisikan kondisi kegagalan potensi dengan jelas. Kita perhatikan, kita harus definisikan kegagalan dengan jelas. Yang kedua, path interval cukup konsisten, artinya pada titik itu kemungkinan terjadi kegagalan secara konsisten. Praktis untuk memantau item pada interval kurang dari path interval, peningkatan pesat dalam kemungkinan kegagalan bersyarat atau conditional probability of failure. Net interval path interval cukup panjang untuk digunakan mengambil tindakan dalam mengurangi atau menghilangkan konsekuensi kegagalan atau kegagalan fungsional. On condition teknik, 4 cara kategori dari condition teknik. Pertama adalah condition monitoring, yaitu melakukan monitoring dengan peralatan khusus untuk memonitor kondisi peralatan. Jadi kita memerlukan peralatan di sini. Kategori kedua adalah teknik berdasarkan variasi dalam kualitas produk. Jadi, kita melihat apakah ada perubahan dalam kualitas. Yang ketiga adalah memonitor efek primer menyangkut penggunaan dari gauge, yaitu kita melihat
pada monitor-monitor atau gates yang telah terpasang. Dan kategori keempat adalah teknik inspeksi yang berdasarkan kemampuan penginderaan manusia atau human sense. Ini kita lebih cenderung kepada HLC, yaitu kegiatan maintenance yang dilakukan oleh operator. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pertanyaan nomor 7, yaitu default action. What should be done if suitable proactive task cannot be found? Bagaimana jika tidak ditemukan tindakan proaktif yang sesuai? Default action kaitannya lebih kepada hidden function atau hidden failure, yaitu kegagalan tersembunyi dengan melakukan failure finding atau maintenance detection. Itu melakukan pengecekan suatu fungsi tersembunyi atau hidden function pada interval waktu tertentu untuk mencari tahu apakah fungsi tersebut sudah gagal kepada protective device ya. Jika tidak ditemukan suatu tindakan proaktif untuk mengurangi risiko terjadinya multiple failure dari suatu hidden function ke tingkat yang dapat diterima. Technical aspeknya adalah meyakinkan kita bahwa sebuah alat proteksi akan memberikan perlindungan saat dibutuhkan. Kita bicara alat proteksi. Dengan melakukan pengecekan sistem proteksi secara menyeluruh, tidak mengganggu alat proteksi, fungsi alat harus dapat diperiksa secara fisik, namun kurangi risiko pada saat tindakan pemeliharaan, pelaksanaan harus lebih praktis. Failure finding akan visible bila kegiatan tersebut tidak makin meningkatkan risiko terjadinya multiple failure, atau kegiatan tersebut praktis untuk dilakukan pada interval yang dibutuhkan. Apakah worth doing atau layak dilakukan jika mengurangi kemungkinan kegagalan ganda atau multiple failure yang terkait ke tingkat yang dapat diterima atau low level tolerable level. Selanjutnya, bila failure finding atau failure detection tidak bisa dilakukan, kita hanya bisa melakukan dengan dua cara, yaitu no schedule maintenance atau run to failure, atau kita melakukan redesign atau process change. Schedule task yang sesuai tidak dapat ditemukan untuk fungsi tersembunyi atau multiple failure yang terkait yang tidak memiliki konsekuensi keselamatan atau lingkungan. Kaitannya no schedule maintenance tidak ada kaitan dengan keselamatan dan lingkungan. Preventive task yang hemat biaya tidak dapat ditemukan untuk kegagalan yang mempunyai konsekuensi operasional dan atau non-operasional. Redesign atau process change. Redesign process change dilakukan jika tidak ditemukan suatu proaktif task yang dapat menurunkan risiko terjadi kegagalan yang mempengaruhi keselamatan dan lingkungan ke tingkat yang dapat diterima. Alat tersebut harus dirancang ulang atau prosesnya harus diganti. Jadi, apabila kita bicara mengenai keselamatan dan lingkungan, kita tidak bisa melakukan no schedule maintenance, namun yang bisa kita lakukan adalah redesign atau process change. Setelah kita bahas untuk pertanyaan 5, 6, 7, maka selanjutnya kita akan bahas mengenai decision worksheet-nya, yaitu dengan contoh. Pertama ada failure mode-nya, bearing macet karena kausan dan kerusakan. Failure effect-nya adalah motor trip, tapi tidak ada alarm di control room. Level di tangki turun sampai alarm low level berbunyi pada 120.000 liter. Downtime untuk mengganti bearing 4 jam, MTBF sekitar 3 tahun. Kita lihat pertama adalah stand-alone pump, yaitu dengan fungsional 1 karena main equipment, FF-nya ada A dengan failure mode-nya 1. Consequent evaluation-nya dia adalah
evident, tidak berdampak terhadap safety maupun environment, berdampak terhadap operasional, S1H1 berarti on condition task, yaitu dengan memeriksa apakah ditemukan suara bising dari main bearing, dilakukan tiap minggu oleh teknisi. Sementara contoh kedua adalah pompa duty dengan pompa standby. Untuk hidden-nya ada yes, berarti evident. Tidak ada kaitan dengan safety, environment, operasi, maka tidak dilakukan maintenance atau no schedule maintenance. Contoh ketiga adalah pompa standby, yaitu fungsinya adalah fungsi nomor 2 karena dia pompa standby dengan FFA. FM-nya adalah 1, sementara hidden atau evident-nya adalah hidden atau tersembunyi, maka kita lakukan adalah A4, yaitu failure finding, yaitu jalankan pompa standby dan pastikan bahwa pompa tersebut mampu mengisi tangki. Setelah pengetesan selesai, kembalikan pengoperasian dengan pompa duty. Dilakukan setiap 4 minggu dengan dilakukan oleh operator. Kemudian masalahnya diselesaikan di decision worksheet. Demikian telah kita bahas mengenai RCM 2 bagian kedua, yaitu applying decision diagram, di mana dalam pembahasan ini kita membahas mengenai 7 pertanyaan RCM, yaitu pertanyaan nomor 5, nomor 6, dan nomor 7, yang diakhiri dengan mengisi decision worksheet. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa.